Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Tak setuju dengan Rocky Gerung ya dipolisikan begitu ya. Tak setuju Rocky Gerung dipolisikan bahwa Ade Armando ya mengatakan orang tidak beradab bukanlah kejahatan ya. Ade Armando ternyata mendukung ya pendapat-pendapat narasi-narasi yang dibangun oleh Rocky Gerung. Karena apa? Karena di satu sisi dia sebagai kontrol kepada masyarakat, bagaimana seorang kepala negara itu ya bisa dikontrol oleh rakyatnya sendiri begitu. Tapi kenapa relawan-relawannya pada baper di situ begitu kan? Ada apa begitu kan? Ya, kalau kita berpikir secara akal sehat, maka kemudian orang seperti relawan-relawannya tidak bisa begitu memenjarakan si Rocky Gerung begitu kan. Karena yang dikritik itu adalah kepala negara di situ begitu. Dia mengkritik kebijakannya, bukan mengkritik sebagai seorang pribadinya begitu. Maka banyak yang kacau begitu. Saya kira bahwa banyak yang kemudian para buzzer sudah saling menyalahkan di sini begitu kan. Terutama Ade Armando yang kemudian dukung Rocky Gerung, Denny Siregar lalu kemudian tidak setuju dengan Rocky Gerung, dan pada akhirnya para buzzer sesama buzzer saling tukar begitu, saling bertengkar begitu ya. Tetapi pada akhirnya inilah demokrasi kita begitu. Ngapain kita harus mempersoalkan masalah hal yang sebegitu begitu ya? Masa kepala negara tidak bisa dikritik begitu, tidak boleh dikritik dan sebagainya begitu kan ya. Bahkan banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Di satu sisi ya saya bacakan terlebih dahulu, banyak yang kemudian mengatakan bahwa Rocky Gerung harus ditangkap katanya begitu ya. Tapi saya tidak setuju begitu kan. Karena 80% ya menginginkan bahwa Rocky Gerung itu bersama rakyat begitu kan ya. Emang lo beradab lo Ade Armando ini, rekam jejakmu apa beradab ini? Top di bejak ya, top di becek kayak. Bahkan banyak sekali ya komentar-komentar netizen begitu ya terkait dengan pernyataan dari Rocky Gerung yang menimbulkan spekulasi di situ begitu. Banyak orang yang mengatakan wah tangkap Rocky Gerung, dan pada akhirnya ngapain kita harus menangkap orang begitu kan ya? Karena yang dikritik itu adalah Pak Jokowi, kok relawannya tidak terima. Siapa yang dirugikan begitu ya? Dalam merugikan segi apa Pak Jokowi menanggapi? Wah masalah kecil dan sepele, santai-santai aja katanya begitu ya. Dan pada akhirnya sekarang apa yang terjadi begitu kan ya? Banyak spekulasi di luar sana. Tetapi banyak sekali juga ya yang kemudian memberikan narasi-narasi yang negatif kepada Rocky Gerung begitu ya. Bahkan tidak hanya itu ya, Ade Armando saja mendukung Rocky Gerung di situ begitu. Kader Partai Solidaritas Indonesia PSI Ade Armando menilai Rocky Gerung tak perlu dipolisikan soal ucapannya yang diduga menghina Presiden ya Joko Widodo atau Jokowi. Di satu sisi ya dia mengatakan bahwa sebab menurutnya tindakan ya tak beradab bukanlah termasuk suatu kejahatan di negara ini begitu ya. Bahkan di satu sisi anggap saja Rocky Gerung adalah orang yang tak mengenal adab dan bodoh. Tapi tidak beradab dan bodoh bukanlah kejahatan itu di negara ini, kata Ade Armando seperti dilihat kanal YouTube-nya di Cokro TV. Tumben Ade Armando sudah mendukung Rocky Gerung begitu kan. Tapi saya rasa ngapain juga begitu kan mempenjarakan orang begitu yang kemudian ya sebagai kontrol kepada pemerintah begitu ya. Kalau hanya diem saja seperti kalian, seperti para cebong yang menikmati kekuasaan di situ misalnya begitu ya, mengkem di situ begitu kan ya, yang menjadi dampak itu rakyat begitu kan. Semakin masyarakat itu diam, maka semakin pula merajalela kekuasaan itu begitu. Bayangkan ya, biji nikel saja 5 juta ton di situ begitu kan ya, tidak ada kontrol dari pengawasan yang ketat dari pemerintah. IKN diobral sana sini begitu, kereta cepat sudah mulai amburadul di situ. Apakah kita tidak berdiam ya? Apakah kita diam untuk tidak mengontrol ya pemerintah hari ini? Ya seharusnya Rocky Gerung itu dipelihara begitu. Malah dia sekarang itu banyak yang kemudian mempolisikan Rocky Gerung, kan ada apa di situ begitu. Itu kan aneh, menurut saya pribadi aneh begitu ya. Bahkan di satu sisi dia mengatakan bahwa karena dia layak dikecam dan dihina ya balik, tapi dia tidak perlu dipenjarakan. Sambung pendukung Ganjar Pranowo ya. Tetapi saya rasa saya setuju sekali ya pendapat Ade Armando terkait dengan bahwa ketika ada narasi-narasi seperti itu, maka kita lawan dengan narasi-narasi yang ada. Dalam artian ya kalau kita tidak mampu bernarasi ya adanya itu adalah apa? Polarisasi dibangun, kebencian, mempenjarakan dan sebagainya begitu kan. Bukan berarti Rocky Gerung hanya sekarang itu tidak sendirian, masyarakat juga banyak di belakangnya begitu kan ya. Jadi dianggap bahwa tidak sendirian begitu ya. Jadi saya kira persoalan-persoalan politik ini kenapa saya tersinggung dikit dilaporkan, ada apa begitu ya. Bahkan maka dari itu Ade tak setuju apabila Rocky Gerung dipolisikan lantaran ucapannya yang diduga menghina RI itu. Rocky itu jelas melanggar etika, tapi saya rasa ini tidak melanggar hukum, kata Ade Armando.
Bahkan sebagaimana diketahui ya, video terkait pernyataan Rocky Gerung dianggap menghina Jokowi ini beredar di media sosial. Dalam video tersebut, Rocky secara terang-terangan melontarkan perkataan kasar tersebut pada menyinggung ya saat menyinggung proyek IKN. Di satu sisi begitu kan ya, tidak ada yang peduli nanti ya, tapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia hanya memikirkan nasibnya sendiri, ujar Rocky Gerung ya. Bahkan di satu sisi mengatakan dia menawarkan IKN mondar-mandir ke koalisi untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia makin nasib bukan ya nasib kita itu ya. Bajingan tolol, sekaligus mengatakan seperti itu begitu. Jadi artinya apa? Arti yang mesti diperdebatkan, yang mesti dilaporkan apa begitu kan ya. Norak banget begitu kalau menurut saya pribadi yang kemudian melaporkan Rocky Gerung sana sini begitu ya. Padahal kebebasan berdemokrasi itu kan punya narasi-narasi yang baik sebenarnya begitu. Orang yang hanya menikmati kekuasaan disitulah ya pada akhirnya memberontak begitu ya, membela junjungannya sana sini begitu. Coba bayangkan Pak Jokowi setelah lengser, apakah masih mendekat begitu? Apakah masih punya relawan? Atau jangan-jangan menjadi ketua relawan begitu? Sangat disayangkan hal-hal seperti itu begitu. Jadi yang namanya proses dan birokrasi menurut saya pribadi ya gimana sekarang di hari ini begitu ya. Banyak sekali yang kemudian pro dan kontra di situ melihat pernyataan-pernyataan Rocky Gerung semakin banyak spekulasi dibenturkan dengan ini begitu. Bahkan orang-orang Kalimantan saja mau mendemo begitu. Ada apa begitu kan ya. Bahkan dia dihukum secara adat dan sebagainya. Ini kan agak lucu begitu. Jadi banyak persoalan-persoalan yang dibangun oleh mereka begitu kan, narasi-narasi yang tidak baik. Bahkan Rocky Gerung ya ditolak katanya begitu ya, ditolak sana sini, di kampus UNER katanya ditolak, terus kemudian di Yogyakarta ditolak, tapi kemarin di Jombang ya tetap menghadiri itu begitu dan menjelaskan itu begitu selebar-lebarnya begitu ya. Tapi inilah politik kita, inilah demokrasi kita begitu ya. Kalau ya seumpama ada pemikiran-pemikiran yang kemudian mengkritik habis-habisan pemerintah, saya kira ini menjadi menjadi kebanggaan dalam diri kami pribadi, itu sebagai kontrol menurut saya pribadi melihat itu begitu kan. Tapi kalian di luar sana banyak sekali pro dan kontra. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ya Rocky Gerung ya harus ditangkap katanya begitu ya, harus diadili begitu, tidak ada yang kebal hukum katanya begitu ya. Jadi mestinya iya orang-orang yang melaporkan itu seharusnya menintrospeksi diri begitu kan. Kenapa begitu kan? Inilah negara demokrasi begitu di satu sisi, dan di satu sisi yang tersinggung siapa? Masa yang mengkritik yang dikritik itu Pak Jokowi, yang tersinggung relawannya. Ada apa begitu kan? Ya. Ini yang mesti kita tahu bahwa dalam hal ini begitu ya. Bahkan relawan-relawan itu hanya ada ketika musim Pilpres begitu. Setelah Pilpres kan sudah selesai begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.